dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Young Victorious People yang saya kasihi. Berjumpa dengan saya Pastor Yohanes Sugiono pada kesempatan ini
Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi firman pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur. Hari yang baik, hari yang indah, dan kami percaya berkat Tuhan akan disampaikan pada kesempatan ini. Boleh memberkati kami oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial. Agar pada kesempatan ini hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kuat gagah hamba-Mu, tetapi oleh karena urapan, oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema jadilah kuat. Bahasa Inggris katakan be strong. Mengapa kita perlu menjadi kuat? Ada 3 alasan kenapa Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian harus menjadi kuat. Yang pertama, dengan kuat kita bisa jadi berkat. Saya percaya orang yang kuat di dalam Tuhan, dia bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman yang baik, tetapi dia akan bisa mengeksekusi firman Tuhan, sehingga dia akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang pelaku firman Tuhan, maka kata-katanya akan memberkati banyak orang. Dan pelaku firman Tuhan juga akan memiliki sikap serta tindakan yang positif, yang menyenangkan banyak orang. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita harus jadi kuat? Karena dengan kuat kita bisa jadi penolong. Kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertemu dengan orang-orang Kristen di tengah-tengah himpitan berbagai masalah. Mereka menjadi lemah. Ada kata-kata negatif yang keluar, ada kata-kata keluhan yang keluar. Bagaimana kita bisa hadir di sana, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka, kalau kita sendiri adalah orang yang lemah. Jadi kita perlu menjadi kuat, supaya kita bisa menolong orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mengapa jemaat Tuhan harus menjadi kuat? Karena dengan kuat kita bisa mencapai garis finish. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwasanya kekristenan adalah satu perjalanan menuju akhir. Akhir daripada kehidupan kita. Kekristenan tidak ditentukan di awal. Kekristenan tidak ditentukan di tengah. Kekristenan adalah perjalanan untuk bertahan dalam iman kita sampai garis finish. Untuk itu kita perlu menjadi kuat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya bisa dengan segera menjadi kuat. Dan ini menjadi menarik. Saya jumpai di dalam Alkitab ada 3 cara saudara dan saya bisa menjadi kuat. Yang pertama, Bapak, Ibu, saya jumpai di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini nasihat Paulus kepada Timotius. Saya percaya pada saat itu Paulus melihat Timotius dalam keadaan lemah, sehingga keluarlah nasihat dari Rasul Paulus bagaimana caranya supaya menjadi kuat. Di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi kuat. Yang pertama, rubahlah cara hidup kita. Cara hidup kita yang lama adalah hidup berdasarkan kuat gagah kita. Tetapi Paulus ingin mengatakan, hei Timotius, kamu nggak bisa hidup dengan kuat gagahmu, tetapi hiduplah oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah cara hidup yang membuat
saudara dan saya bisa jadi kuat hidup oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, yaitu hidup yang baru, berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita jumpai di dalam gereja, di dalam komunitas orang-orang Kristen, sesungguhnya mereka paham bagaimana caranya hidup agar kita menjadi kuat. Orang-orang Kristen seringkali berkata, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Saudara bayangkan, kalau Tuhan turun tangan oleh karena sikap kita yang berharap dan menyerahkannya kepada Tuhan, saya percaya kekuatan manusia itu terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Maka ketika kuasa Tuhan turun atas kita, oleh karena kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita sedang berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kita sedang berjalan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang dahsyat Bapak Ibu. Mulai hari ini, rubah cara hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan kita, kekuatan manusia sungguh sangat terbatas. Andalkan Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Itu yang pertama. Berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saya jumpai di dalam ayat yang kedua. Di sana Rasul Paulus katakan, apa yang telah engkau dengar Timotius daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, jemaat Victorious People, hari ini kita belajar. Paulus mengatakan, Timotius, kamu bisa menjadi kuat dengan mendengarkan apa yang pernah aku sampaikan di depan orang banyak. Dan kalau bisa yang aku sampaikan di depan orang banyak, sampaikanlah juga kepada orang lain yang bisa dipercaya dan cakap mengajar, agar yang bagian yang penting ini tidak terhilang, boleh dilanjutkan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, ini sedang berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan bisa membuat kita menjadi kuat. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai, tidak ada orang baik yang pikirannya negatif. Sebaliknya, tidak ada orang negatif yang pikirannya positif. Semua ada dalam pikiran kita. Jadi Paulus ingin mengatakan, seberapa banyak firman Tuhan, seberapa banyak kebenaran yang ada padamu, segera taruh dalam pikiranmu. Ya, kalau pikiranmu penuh dengan firman Tuhan, kalau pikiranmu penuh dengan kebenaran-kebenaran, saya percaya sebagai hamba Tuhan, maka orang yang pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan, orang yang pikirannya dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran Alkitab, maka kata-katanya, maka sikap dan tindakannya juga selaras dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya orang ini dengan segera akan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Wah, orang ini hebat, orang ini dahsyat. Kenapa dia hebat? Kenapa dia dahsyat? Karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Dan saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita itu menjadi lemah. Seringkali kita itu tidak tahan pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang berkata, Pak, saya punya semangat yang tinggi untuk mengerti dan membaca firman Tuhan. Namun ketika kita memulai, ada rasa kantuk, ada rasa enggan, ada rasa malas. Justru di situ, karena iblis tidak suka Bapak, Ibu, dan Saudara membaca firman, mengerti banyak kebenaran, apalagi ada usaha dari Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memasukkannya ini dalam pikiran. Saya percaya
orang yang pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Orang yang pikirannya dipenuhi oleh kebenaran Alkitab, maka hidupnya pun akan menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang Paulus ingin katakan kepada Timotius. Yang ketiga, ini menarik. Sekalipun di posisi yang ketiga, saya pikir ini perjuangan yang utama dari orang-orang Kristen. Di sana dikatakan di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Timotius, supaya kamu jadi kuat, kamu harus join. Kamu harus ada di dalam penderitaan itu. Ada banyak orang Kristen, wah kalau pesta, kalau senang-senang, gua mah nggak usah diundang, gua juga mau join, gua juga mau bersama-sama di sana. Tapi kalau persoalan penderitaan, aduh, nanti dulu, karena itu yang aku coba hindari, menderita. Wah, itu tidak enak. Tapi saya ingin katakan, yang Paulus maksudkan adalah penderitaan mengikis kedagingan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, daging itu nikmat. Daging itu enak. Tapi ketika kita hidup di dalam kedagingan, kenikmatan daging, keenakan daging, kita menjadi orang Kristen yang lemah. Bentar-bentar kita mengikuti hawa nafsu. Bentar-bentar kita mengikuti apa yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus ingin mengatakan, hei Timotius, kalau kamu mau kuat, kamu harus berperang melawan daging. Dan itu artinya kamu harus masuk dalam penderitaan. Karena ketika daging mulai dikikis, rasanya sakit. Ketika daging mulai dilemahkan, rasanya kita nggak bisa terima. Tapi hari ini saya mau katakan, penderitaan menjadi dasar untuk kita menjadi kuat. Saudara, seorang olahragawan dia menjadi kuat melalui latihan yang begitu banyak jumlahnya. Dan ketika dia latihan, dia pasti menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penderitaan harus dilihat dari sudut pandang yang positif. Tanpa penderitaan, penderitaan dalam konteks mengikis daging, jangan bicara tentang engkau menjadi kuat. Karena pada dasarnya kita dikuasai oleh daging. Dan kita harus keluarkan itu supaya kita menjadi kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya tidak berpanjang lebar. Hari ini, bagaimana caranya kita menjadi kuat? Paulus katakan yang pertama, Timotius, kamu harus rubah cara hidupmu. Bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu menjadi bagian yang penting. Yang kedua, firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi bagian yang penting karena firman Tuhan yang diisikan di dalam pikiran kita. Seluruh kehidupan kita berawal dari pikiran kita. Yang kita isi itu yang mencerminkan kehidupan kita. Itu yang Paulus inginkan. Timotius, konsentrasi fokus kepada firman Tuhan, masukkan itu dalam pikiranmu. Dan yang ketiga, kikis daging supaya engkau menjadi kuat. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat. Saya percaya kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan, mari kita konsentrasi sebentar. Kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, bisa menjadi kuat. Bapa di dalam sorga, memang gampang mengerti kebenaran ini, tetapi sungguh tidak mudah kami melakukannya. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami semua agar kami bisa mengeksekusi kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada sore hari, pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin.